Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi yang cerah dan hari ini saya telah berada di tempat Dengampak. Dan ini adalah campuran bahan yang mana dominan lem atau besi galian ya, besi tua, pusaka tua galian yang nantinya ingin dibuat menjadi dua bilah badik. Salah satunya berbentuk badik Bugis dan satunya lagi berbentuk badik Makassar. Ya, penyusunan dan penggabungan bahan pamor sudah mulai berjalan ya. Sekarang tinggal dirapatkan dan nantinya akan dipukul sampai memanjang, kemudian dilipat dan dipukul memanjang lagi, kemudian dilipat. Jadi melakukan teknik-teknik pola-pola tertentu untuk menghasilkan pamor-pamor dato-dato yang agak berbeda juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi khusus hari ini sudah janjian dengan Dengampak. Di hari ini khusus untuk mengerjakan pesanan saya ini saja, sehingga bisa fokus dan mudah-mudahan bisa tercapai selesai kedua-duanya. Ya, jadi setelah ujung sebelahnya mulai rapat, kemudian dilanjut ke bagian ujung yang satunya lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat proses melipat ya untuk pamornya. Jadi dilakukan beberapa kali lipatan di sini untuk menghasilkan pola-pola yang kita harapkan dan semoga tampilannya beda dengan yang kemarin-kemarin. Ya, masih berlangsung dan nanti ini akan kembali dirapatkan supaya ngepres ya, benar-benar press rapat, padat dan dipanjangkan kembali. Sama caranya seperti waktu susunan awal di tempat ya, dirapatkan. Jadi fokus ke ujung dulu. Jadi kedua sisi ujungnya masing-masing dipres dulu rapat. Di tengahnya belum terlalu. Nanti kalau ujung-ujungnya sudah rapat, baru tengahnya di tempat atau dirapatkan juga. Proses merapatkan ini juga cukup membutuhkan waktu, ditambah tebal ya. Jadi setiap lipatannya ini adalah berbentuk tebal. Nah, proses ini juga sangat dipengaruhi hasilnya dari jenis kayu arang yang dipakai, dan juga kayunya atau arangnya itu tidak boleh basah, harus benar-benar kering. Nah, ini adalah proses pembuatan atau ditempa dulu dari bahan baja ya, yang akan menjadi mata tajamnya nanti. Jadi dibentuk agar simetris, cocok dengan bahan pamornya. Nah, tampak bahan pamor yang sudah dilipat dan siap untuk disisip baja atau mata tajamnya. Nanti kedua bahan ini yang disatukan kembali harus diperhatikan juga, harus benar-benar rapat dan ngepres.
Nah, hari sudah sore dan saat ini tampil pada video ini proses pembentukan dari bilah badinya yang mana telah disisipi baja tadinya ya, dan sudah dirapatkan, dipres dan dibentuk menjadi bilah sesuai laca yang diinginkan. Dan yang pertama ini jadi adalah badi Bugis ya, model badi Bugis. Ya, ukuran kurang lebih 21 sampai 22 cm ini targetnya. Nah, ini gambar lacanya ya. Ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi lacanya ini dibentuk dengan tempaan ya, atau pukulan palu-palu ya, atau martil. Dan nantinya dilanjut untuk proses mencari posisi baja menggunakan gerinda. Jadi ini dirapikan dulu outingnya ya, agar seimbang. Kemudian nanti dilanjut untuk mencari mata baja untuk melihat apakah komposisinya sudah pas. Setelah itu baru diratakan dan melihat kira-kira motif pamornya seperti apa. Jadi prosesnya masih agak panjang ya. Proses gurinda ini juga termasuk proses yang lama. Ya, hari sudah menjelang sore dan tampak di sini arang yang sudah dibakar ya, sudah jadi dinaikkan untuk kemudian disaring dan akan disimpan di dalam karung. Ya, tampak jelas Deng Lipung sementara melakukan penyaringan. Saat Denojeng melakukan gurinda pada badi Bugis yang tadi, Deng Lipung sedang melakukan penyaringan arang. Deng Ampa melanjutkan dengan membentuk lagi badi yang kedua, yaitu badi Lompo Batang atau badi Makassar. Ya, sepertinya ini bisa tercapai selesai 2 bilah dalam hari ini. Di sini kembali dibentuk ya lacanya, perutnya, punggungnya, dan outingnya menggunakan martil. Ya, kita kembali ke badi Bugis. Mari kita mengintip bersama bayangan pamor dan juga posisi bajanya. Apakah komposisinya sudah pas? Iya, ini dia. Kembali ke Deng Ampa, tampaknya bentukan dari badi Makassarnya ini sudah hampir selesai. Ya, lacanya sudah sangat terlihat dengan jelas dan tegas. Dan nantinya akan lanjut lagi untuk digurinda atau dicari mata bajanya dan diratakan dulu menggunakan gurinda batu sepermukaan kedua sisinya, merapikan punggung dan merapikan juga ujung. Dan tak lupa juga outingnya. Ya, masih ada waktu. Jadi saya minta tolong Deng Ampa untuk melanjutkan membuatkan saya badi kecil
yang mana bahan pamornya saya sudah punya sebelumnya yang sudah terlipat-lipat, jadi langsung saja dipasang baja dan dibentuk menjadi badi kecil seperti ini. Sementara dengan Pak membentuk badi kecil saya yang tadi, di sini Denoja yang kembali melakukan gurinda untuk badi yang besar ini ya, badi Makassar. Ini nih hasilnya. Setelah dilihat ya, komposisi baja sudah tegas, jelas ya, tapi ini masih panjang ya, jadi pada bagian matanya masih tumpul, masih tebal ya, bilahnya juga masih banyak yang mau dirapikan ya. Sekedar melihat dulu apakah pamor dan bajanya sudah pada komposisi yang tepat. Alhamdulillah, target 2 ternyata hasilnya 3. Jadi inilah dia hasil sementara dari 3 bilah badi ini. Tapi ini akan dilanjutkan besok karena hari sudah sangat sore, menjelang ya tidak lama lagi waktu maghrib akan tiba. Jadi kita lanjutkan finishing atau merapikan bilahnya itu esok hari, tanggal 1 September. Ya, tungku api sudah dipadamkan ya. Ini persiapan untuk menjadi arang lagi nanti. Nah, tampak di sini proses merapikannya sudah selesai ya. Sudah rapi mulai dari outingnya, punggungnya dan juga yang lainnya. Dan nantinya akan kita lanjutkan ke proses finishing. Jadi tetap tergolong merapikan, tetapi beda dengan merapikan yang tampil saat ini ya. Jadi ada beberapa memang yang perlu diperhatikan, mulai meratakan betul-betul agar tidak lagi tampak bekas-bekas gurinda kasar yang bergaris-garis pada bilahnya. Ya, ini dia badi kecil, badi imut saya. Saya sangat ya lucu ya, unik ya barangnya. Dan hari ini cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjut besok dengan Pak untuk melakukan proses sepuh. Pagi yang cerah 2 September 2021, saya kembali berada di tempat dengan Pak untuk membawa badi yang kemarin agar dapat dilakukan proses sepuh untuk ketiganya. Ya, telah berjajar, bersiap-siap, akan dilakukan proses sepuh satu persatu.
Sekarang kita berlanjut ke tahap asah ya. Jadi menggunakan batu asah. Jadi ini asah manual dengan bertingkat-tingkat grade. Nantikan video review atau hasil akhir dari ketiga body ini apabila telah selesai dibuatkan gagang, sarung, dan ring peraknya. Terima kasih telah menonton. Saya HSP, salam pusaka.